Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, kembali program Solusi Menuju Sehat hadir ke hadapan Anda. Kali ini ditemani oleh saya Dian Merdekawati. Program Solusi Menuju Sehat, di sini kita akan menambah kembali dan memperbaharui informasi soal kesehatan. Dan pemirsa, pada malam hari ini kami membawakan sebuah topik yang sangat menarik. Karena mungkin saja apa yang akan kami bahas pada malam hari ini pernah Anda alami, atau mungkin saat ini Anda sedang mengenal orang yang mengalami hal ini. Tema atau topik yang akan kami bahas pada malam hari ini adalah dampak bullying atau perundungan bagi psikologi anak. Dan kami akan membahasnya bersama dengan ahlinya yang juga sudah hadir bersama dengan saya di sini. Kita sapa dulu, di sini ada Mbak Novianti, SPSI, MPSI, psikolog Pemda Kota Palu. Selamat malam, Kak Novi. Gimana kabarnya Kak Novi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak Novi. Makasih sudah hadir Kak Novi ya. Dan pemirsa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tema pada malam hari ini atau topik pada malam hari ini sangat menarik karena ini mungkin pernah kita alami dahulu ketika kita masih anak-anak, atau mungkin saat ini kita mengenal orang yang di sekitar kita, orang terdekat kita yang mengalami bullying atau perundungan ini. Dan memulai topik pembahasan pada malam hari ini, Kak Novi, seperti apa sih sikap yang disebut bahwa sikap ini adalah sikap perundungan atau pembullying? Ya, jadi bullying atau perundungan ini adalah tindakan seseorang untuk menyakiti orang lain, baik itu menyakitinya itu dengan kekuasaannya dia menggunakan kekuasaan itu untuk menyakiti seseorang atau kelompok untuk baik secara verbal maupun psikologis maupun fisik gitu. Dan tujuannya adalah supaya orang itu menjadi lebih down, lebih tidak percaya diri ataupun menjadi tidak nyaman gitu. Oke, intinya membuat orang lain itu menjadi tidak nyaman sementara diri kita sendiri menjadi terlihat lebih di atas daripada orang lain, begitu Mbak Novi. Ya, begitu. Oke, nah padahal kan kalau dalam interaksi kita setiap hari nih Kak Novi, kita tuh biasanya tuh guyon lah ya, istilahnya kita bermain begitu kan. Kadang ada teman-teman yang bilang gini, kamu nggak boleh, itu bullying. Nanti dibilangnya, kamu lebay. Ini kan cuma bermain. Sampai di batas-batas mana tindakan seseorang itu sampai kemudian disebut bahwa kamu sudah bullying. Oh, ini hanya bercanda. Oke. Jadi batasan antara bullying dengan candaan itu adalah kita kan sering menontonnya ya, acara-acara TV misalnya atau film gitu, drama-drama yang maksudnya orang dibully. Yang dibully itu pasti dia lagi. Kalau batasan antara yang mana ini bercanda dengan misalnya kan waktu kecil kan dulu kita suka banget ya ejek-ejek nama orang tua gitu kan. Itu. Nah, tapi kan kita kalau kita saling mengejek, misalnya dia bilang si fulan, yang satu bilang siapa gitu kan. Itu kan itu saling gitu. Tetapi kalau bullying ini yang satu tidak berdaya, yang satu lebih superior gitu. Itu batasannya di situ. Jadi kelihatan sekali dan orangnya itu lagi yang dikenakan atau dilakukan bully gitu. Jadi tidak serta-merta besok saya lakukan sama ini terus besok saya nggak begitu, tetapi kebanyakan maksudnya di dalam satu kelompok itu yang dibully itu orang yang sama begitu. Oke, kalau mengejek itu kan kita saling menertawakan begitulah ya. Tapi kalau bullying ini kita kepada satu oknum, satu orang dan begitu satu lebih superior dan yang lain lebih di bawah gitu. Jadi lebih apa ya? Dan biasanya orang-orang yang dibully itu kan biasanya lebih pendiam, lebih tidak bisa melawan. Nah, sedangkan yang membuli itu biasanya lebih kelihatan misalnya orang yang populer atau orang yang lebih lah, baik secara fisik maupun secara psikisnya atau secara kekayaan atau apa, dia lebih di atas lah dibanding dengan orang yang dibully itu. Berarti ada peran-peran di situ, Kak Novi. Jadi di bullying itu sendiri juga ada peran-perannya. Jadi ada yang sebagai pembuli gitu ya. Jadi sebagai pembuli ini juga dibagi lagi nih, ada tipe-tipenya. Nah, tipe-tipenya itu ada yang pembuli yang seperti saya bilang tadi, dia superior, dia populer, dia terkenal, dia lebih kuat, dia lebih ganteng atau dia lebih cantik sehingga membuli seseorang yang dia rasa mungkin kalau perempuan lebih cantik misalnya yang mungkin dia rasa saingannya tapi lebih pendiam, nah itu yang akan dia bully. Nah, itu tipe-tipe yang orang yang lebih superior, dia akan membuli orang-orang yang maksudnya lebih di bawah, dia rasa lebih di bawah. Tapi ada juga orang yang dulunya adalah pembuli ini adalah yang dibully gitu loh. Yang dibully akhirnya dia menjadi ketika ada kesempatannya dia akhirnya menjadi
pembuli. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga orang yang menjadi pembuli itu yang sebenarnya dia tidak ingin membuli gitu loh, jenis-jenisnya itu. Tapi karena keadaan atau supaya diterima di lingkungan sebaya, dia akhirnya melakukan bulian itu, padahal dia sendiri sebenarnya mungkin tidak ingin melakukan bully itu tersebut. Jadi dalam kelompok itu ada yang melakukan bullying, ada jadi korban, ada jadi penonton gitu, Iya. Nah, jadi kalau yang jadi itu tadi kan masih saya sebutkan adalah yang pembulinya. Nah, yang seperti yang Mbak Anu tadi Dian bilang tadi, bahwa ya ada juga yang menjadi pembulinya, yang dibulinya. Yang dibulinya itu ya seperti saya bilang tadi, pasti orang-orang yang lebih apa ya, di bawah, lebih inferior, lebih tertutup, lebih tidak percaya diri, lebih pokoknya lebih di bawah lah. Hanya kan fisik juga mempengaruhi. Kadang-kadang orang yang terlalu kecil, terlalu kurus, dilihat lemah. Nah, itu biasanya jadi sasaran empuk tuh. Kan apalagi kalau di sekolah ya. Itu jadi sasaran empuk untuk orang lain melakukan bullying terhadap anak tersebut, atau mungkin terlalu besar badannya tapi besar letoy gitu kan, ada kan besar letoy. Jadi itu juga yang gendut, yang maksudnya yang kira-kira kalau dia di apa ledek-ledekin gitu, dia cuma diem terus nggak melawan. Nah, anak-anak yang seperti itu yang biasanya juga rentan untuk terjadi pembulian, karena sang pembuli itu melihat, kalau saya melakukan mengejek orang ini atau membuli orang ini, dia sudah paham betul bahwa anak ini tidak akan membalas, atau temannya itu tidak akan membalas. Nah, ada juga peran yang dibully itu yang netral. Jadi dia ada di bagian situ, tetapi dia tidak melakukan apapun ketika ada temannya dibully gitu. Jadi itulah peran-peran di dalam terjadinya suatu bullying itu. Jadi ada pembulinya, ada yang dibully, dan ada juga yang netral. Ada juga yang membuli juga karena tuntutan sebaya supaya diterima, akhirnya dia menjadi pembuli. Kira-kira seperti itu, Mbak Dian. Kak Novi, sebenarnya yang jadi korban tuh ada ciri-cirinya enggak sih? Maksudnya jadi sasaran empuk. Kenapa? Kadang kan ada orang, kenapa ya saya tuh padahal nggak salah apa-apa, tapi saya selalu menjadi korban bully, entah di SD, di SMP misalkan begitu. Tadi kalau Kak Novi sempat sebutkan mulainya biasanya dari fisik ya. Jadi gini. Maksudnya Mbak, ini penyebab ya kenapa orang dibully. Kenapa gitu. orang itu berpotensi jadi sasaran empuk gitu. Ya, jadi gini, biasanya kan memang seperti saya sebutkan tadi ya, maksudnya tubuh yang kecil, atau ketidakpercayaan diri seseorang, atau maksudnya orang itu lebih sering mengalah, dan biasanya juga orang itu juga kalau bukan hanya kecil saja, tapi misalnya tubuhnya besar, tapi mentalnya juga mental kerupuk gitu. Kalau misalnya kalau digara-gara pasti dia tidak melawan lah, nggak berani lah, biar kita apa-apakan. Nah, biasanya seperti itu. Atau orang-orang yang maksudnya derajat, maksudnya kekayaannya tidak terlalu di bawah lah daripada itu, biasanya itu juga mempengaruhi seseorang lebih mudah dibully. Ya kayak di film-film itu kan, misalnya ini kelompok-kelompok orang kaya nih, terus kelompok-kelompok misalnya orang-orang kecil gitu. Nah, itu kan bahaya, jadi sasaran-sasaran empuk buat mereka ini membuli orang lain gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa membuat orang itu membuli orang lain. Jadi dari fisiknya, dari psikisnya juga dilihat, terus juga dari yang lain-lain juga bisa. Begitu. Jadi siapa saja itu sebenarnya bisa berpotensi jadi korban bully ya? Bisa banget. Karena kenapa orang itu bisa berpotensi? Karena itu tadi, orang bisa kita kan nggak perlu jadi psikolog, bisa melihat nih, kayaknya ini bisa nih begini. Coba sekali, kayaknya misalnya di sekolah nih dia dibully, terus akhirnya pihak sekolah cuek saja gitu, hanya itu menjadi pembulian terus, jadi seperti lingkaran setan yang saya membuli anak ini tidak ada ditegur kok, tidak diapa-apakan kok, jadi akhirnya terus seperti itu. Akhirnya yang dibully itu yang akhirnya menjadi kok saya lagi ya, yang itu yang akhirnya membuat orang menjadi malas sekolah dan lain-lainnya, itu tidak sering membolos karena perlakuan bully tadi. Itu tadi kan korban ya Kak Novi ya. Kalau orang yang berpotensi menjadi pelaku pembuli itu orang yang seperti apa? Nah, biasanya gini, orangnya faktor penyebabnya itu adalah karena biasa yang pertama adalah di keluarga. Di keluarga misalnya dia melihat orang tuanya yang sering misalnya ketika menyelesaikan masalah itu harus dengan misalnya begini caranya gitu, kayak gitu. Itu contoh-contoh kecil ya. Itu kan contoh-contoh kecil yang
tidak disadari tetapi ngefek ke anak itu gitu. Jadi orang lain bisa toh membodoh-bodohi orang lain, padahal mungkin itu hanya kebiasaanmu. Kita mengatakan itu kebiasaan kita, dan itu tidak termasuk bullying, tetapi anak mencontoh berbeda gitu. Atau orang tua yang sering bertengkar, atau orang tua yang kurang perhatian. Anak-anak yang sering bully itu ya kan, kalau dia nggak cari perhatian gitu kan, karena dia kesepian terus cari perhatian supaya dia dilihat. Ada juga karena dia mencontoh orang tuanya, karena orang tuanya biasa bicara kasar di rumah, terus akhirnya itu menjadi contoh, menjadi contoh di sekolah bahwa memang itu biasa gitu dilakukan, bahwa kita berbicara kasar, bahwa kita mengejek, kita menghina secara secara fisik maupun secara verbal gitu kan, itu biasa dilakukan. Nah itu akan dicontoh oleh anak tersebut. Nah, terus yang lain lagi adalah misalnya pihak sekolah. Di sekolah kita ada kejadian misalnya anak dibully, pihak sekolah cuek saja, biasalah itu anak-anak cuma bercanda paling begitu kan. Nah, itu juga salah. Itu yang bikin berpotensi menjadi suburnya pembuli, karena kita ternyata melakukan hal-hal seperti ini atau bully di sekolah terhadap orang lain. Sekolah tidak melarang kok. Nah, itu semacam penguatan juga, sehingga memang diperlukan peranan sekolah untuk jeli aware terhadap siswanya, bahwa ketika anak-anak sudah berkumpul, ketika anak-anak sudah banyak, ayo, kita harus lihat ada apa tuh di situ. Jangan sampai kasihan anaknya orang udah yang dibully mati-matian di situ, yang sampai bisa menyebabkan anak itu menjadi trauma atau hal-hal yang lain yang maksudnya menyebabkan anak itu menjadi tidak percaya diri atau menjadi lebih tambah rendah diri lagi setelah terjadi pembulian itu. Nah, ada juga lingkungan sosial gitu. Lingkungan sosial maksudnya begini, keadaan seseorang itu bisa mempengaruhi orang dia menjadi pembuli. Contohnya di sekolah yang pemalang itu siapa sih? Yang biasanya kan yang ini ya, kurang yang maksudnya gitu yang kurang mampu gitu, nggak punya duit nih, udah gue palekin aja ya sampai. Terus dia nyari temannya kan, siapa nih kira-kira kelihatan ya ada duitnya, terus bisa dipalak nih gitu. Nah itu juga bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi pembuli. Jadi jadi nanti kalau sudah minta uang dikasih, besok-besok dia minta lagi sama itu, dia ngepalak lagi sama orang itu. Nah, lingkungan ekonomi sosial juga bisa mempengaruhi seseorang menjadi pembuli. Jadi dari tadi itu keluarga, terus pihak sekolah, terus ada lingkungan sosial gitu. Terus ini juga lingkungan ekonomi sosial ya maksudnya. Terus ini juga teman sebaya. Teman sebaya juga ketika supaya dia diterima di kelompoknya. Nah, kalau kelompoknya itu misalnya kelompok yang itu high gitu kan, biasanya kan aku mau nih temanan, kalau berkelompok sama orang ini, kelompok ini kita pasti jadi keren juga, kelihatan keren juga. Padahal kelompok itu misalnya kalau dulu ya zaman SMA saya itu bahas tek-tek, di stek ini lagi kelompok kayak istilah. Masih ada nggak sih sekarang kayak gitu? Itu di Kota Palu ya. Di stek. Nah itu sebenarnya kan bully zaman dulu belum namanya belum bully, tapi bahas tek-tek begitu kan. Nah kayak gitu. Kayaknya kalau ini, kalau kita di kelompok ini kita kayaknya kok, kalau jalan tuh semua orang minggir kayak gitu. Kayak film-film zaman dulu kayak gitu kan. Orang takut. Nah saya pengen nih jadi kelompok ini. Nah padahal sebenarnya mungkin dia pengen masuk di kelompok itu karena dia tidak ingin dibully orang-orang itu, tetapi dia untuk menghindarinya dia masuk ke situ, di kelompok itu biar kelihatan keren juga, biar apa. Padahal sebenarnya akhirnya dia jadi pembuli juga. Padahal sebenarnya dia tidak ingin gitu. Nah itu juga lingkungan sebaya juga bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa menjadi pembuli. Kak Novi, ini kan kita sudah ada di zaman yang lebih modern, lebih maju ya. Sekarang tayangan apapun bisa kita dapatkan, bukan hanya di televisi, media sosial juga. Ada nggak sih sumbangsi dari faktor ini kemajuan media sosial kita ini? Ya, bukan hanya media sosial, media cetak, media TV gitu, terutama yang segala sesuatu yang bisa dilihat, bisa ditonton, sehingga anak-anak itu ketika menonton misalnya sinetron tanpa bimbingan orang tua, pendampingan orang tua, ya itu tadi kan biasalah ya, ada kan satu TV yang kayaknya ada satu yang terzolimi, kan ada acara kayak gitu ya. Mungkin malah nonton sama mamanya gitu kan, terzolimi terus ya udah dia membiarkan dirinya terzolimi, terus yang satu marah-marah sampai melotot-melotot gitu. Nah itu kan sebenarnya bullying yang terjadi di orang dewasa ya. Tapi karena itu dilihat, ditonton, dan mamanya yang
tanpa apa ya ikut menonton tapi tanpa memberitahukan bahwa gitu jangan ya. kamu nggak boleh kayak gini ya, apa kayak gitu. Akhirnya anaknya kayak gitu kayaknya keren tuh, bisa sampai marah-marahin orang, sampai orang dia papain biasa aja orangnya. Nah kayak gitu. Hanya itu juga mempengaruhi, media cetak sangat-sangat juga mempengaruhi seseorang untuk berperilaku seperti apa. Iya, gitu. benar juga tuh Kak Novi ya. Sekarang tema-tema tontonan yang banyak kita temui itu sepertinya kayak kalau ada orang yang dihina itu dia tidak bisa bangkit untuk membela dirinya, begitu ya. Ya kan, makanya juga kita sebagai orang tua itu ya harus memberikan tontonan yang baik, tuntunan yang baik untuk anak, bukan tontonan yang tidak baik sehingga akhirnya menjadi anaknya kayaknya nggak apa-apa deh kayak gini, mama aja nonton dan seru kayaknya. Akhirnya seolah-olah itu menjadi pembenaran ketika dia melakukan bullying itu terhadap orang lain. Jadi kalau menonton tuh tetap harus ada arahan, ini di filter yang begini tidak benar. Kalau perlu nggak usah nonton itu film deh. Kalau perlu hindari ya, kan maksudnya apalagi anak-anak di ini ya, film-film, maksudnya itu kan film tidak mendidik sama sekali ya. Mendingan kita mengarahkan dia untuk menonton sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan atau sesuai umurnya lah, supaya memang karena begini, anak-anak itu kan dia tidak bisa ya, maksudnya logika berpikirnya itu belum terbentuk dengan secara baik begitu, sehingga kalau kita merasa orang tua kalau kita nonton itu kan cuma film, tapi anak-anak tidak begitu. Ya seperti tadi itu, anak-anak bisa mencontoh karena memang logika berpikirnya belum sebaik logika berpikir orang dewasa begitu. Apa yang dia lihat itulah yang dia serap, dia terima dan akan dia lakukan juga ke teman-teman sebayanya dari contoh-contoh yang dia lihat tadi. Gitu. Kak Novi, berarti bullying itu ada jenis-jenisnya ya Kak Novi ya? Ya, jadi bullying itu seperti apa namanya, cyber gitu ya. Maksudnya kalau cyberbullying itu kan dia seseorang dibully melalui internet gitu ya. Apapun yang maksudnya seperti mengumpat, menghina, menjatuhkan orang lain, terus apa namanya, dan yang lain-lain itu, tapi melalui media sosial. Jadi sehingga orang lain itu yang dibully itu merasa apa ya, kayak terzolimi, kayak merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan. Nah itu biasa, itu salah satu jenis dari apa namanya, dari bullying itu, jenis-jenis bullying itu tadi Mbak Dian gitu. Nah Mbak Novi, faktor kelompok sebaya ini tadi kan Kak Novi juga sudah sebutkan gitu ya. Hal seperti apa yang kemudian itu juga men-trigger begitu di antara pertemanan itu sampai kemudian mereka itu berlomba-lomba untuk bisa saling merundung teman-temannya yang lain begitu. Jadi kadang gini, ya seperti saya bilang tadi, ketika satu kelompok itu temannya keren-keren nih. Kalau gue jadi bagian dari kelompok itu, maka saya juga akan terlihat lebih superior gitu. Sehingga ketika saya masuk di dalam kelompok itu, yang paling pasti terjadi, saya tidak mungkin dirundung karena saya bagian dari itu. Jadi mau cari selamat dulu ya? Cari selamat. Yang kedua, saya merundung orang lain gitu, ikut merundung, nggak apa-apa deh saya ikut merundung. Meskipun jauh di dalam hatinya sebenarnya tidak ingin melakukannya, tetapi karena kayaknya keren deh kelompok ini, kayaknya saya akan lebih dipandang deh, karena saya akan lebih gimana gitu, lebih wow gitu. Ketika saya masuk kelompok ini, nah itu yang akhirnya membuat seseorang menjadi, walaupun dia sebenarnya bukan pembuli, menjadi pembuli karena teman kelompok sebaya tadi. Kak Novi, kita akan bahas lagi nanti selanjutnya, kita akan bahas mengenai dampaknya bullying ini seperti apa terhadap tumbuh kembang psikologi seorang anak. Namun pemirsa, kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Solusi Menuju Sehat. Kami masih membahas mengenai tema pada malam hari ini, yaitu dampak bullying atau perundungan bagi psikologi anak. Dan kita membahasnya bersama dengan Kak Novianti, SPSI, MPSI. Kak Novi, kita melanjutkan apa yang tadi sudah kita bahas ya, menarik sekali rasanya. Karena memang bullying ini
kita nggak bisa lepas, mungkin pernah kita alami walaupun kita sebenarnya tidak sadar, oh dulu itu sebenarnya saya mengalami bullying gitu ya, atau oh teman saya dulu sebenarnya mengalami bullying. Nah, kita menyambung tadi apa yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai jenis-jenis bully, Kak. Mungkin bisa lebih diperjelas. Bullying itu jenis-jenisnya begitu ya, Kak Novi? Jadi kan bully itu kan tindakan kekerasan terhadap seseorang untuk membuat seseorang itu menjadi lebih tidak berdaya. Nah, jenisnya itu seperti apa? Yang pertama adalah bullying secara fisik. Nah, biasanya bullying secara fisik itu seperti apa? Nah, itu kalau yang fisik itu sering terjadi di anak-anak gitu ya. Misalnya dipukul lah, digigit, dicakar, dicekik gitu kan, atau dipiting sama temannya, atau dibanting sama temannya, itu bully secara fisik. Nah, kalau secara verbal, nah seperti apa ya, segala sesuatu yang keluar dari ucapan gitu kan, misalnya mengejek gitu, menghina, atau mengolok-olok nama orang tua, atau mengolok-olok apa yang ada terhadap dirinya, yang kurang terhadap dirinya, atau hal-hal yang lain yang membuat seseorang itu menjadi tersudutkan atau menjadi tidak nyaman dan akhirnya menjadi tidak percaya diri. Dan selanjutnya adalah bullying yang bersifat relasional. Maksudnya seperti apa itu gitu kan? Nah, kita berteman, tetapi seseorang itu berusaha untuk mengucilkan kita, menyudutkan kita, atau membuat kita itu dikucilkan oleh orang lain, membuat kita itu tidak terlihat oleh orang lain dengan mungkin usaha-usaha dia untuk menghina atau segala macamnya itu, sehingga orang lain akhirnya mengucilkan kita atau tidak masuk di dalam kelompok teman sebaya itu. Iya. Nah, itu adalah bully yang bersifat relasional. Selain itu, yang seperti saya sebutkan tadi, bullying yang bersifat cyber, ya seperti apa yang di internet lah, segala sesuatu, cacian, makian terhadap seseorang melalui media sosial. Nah, apapun itu bentuknya, makian atau segala sesuatu yang menyudutkan atau membuat orang tidak nyaman dan orangnya itu lagi. Nah, itu termasuk jadi bullying di cyber bullying itu. Jadi ada 4 itu tadi. Yang pertama fisik, verbal, bullying relasional, dan bullying cyber. Nah, seperti itu jenis-jenis dari bullying, Mbak. Oke, Kak Novi. Nah, sebelumnya saya mau menyampaikan kepada pemirsa nih. Pemirsa, mungkin Anda juga pernah mengalami hal ini, atau saat ini Anda tahu orang yang sedang mengalami hal seperti ini mengenai bullying, perundungan. Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa sampaikan di sini bersama dengan kami di nomor telepon di 0451 452 414. Kak Novi, ini kita tadi udah bahas jenis mengenai faktor-faktor yang mendukung, terus dampaknya, ini sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Dampak dari bullying itu seberapa besar sih untuk terutama bagi pertumbuhan seorang anak? Nah, dampak dari bullying itu yang paling kelihatan adalah pasti penurunan harga diri, karena memang yang seseorang membuli orang lain itu kan yang dikena itu adalah mentalnya. Jadi sehingga membuat seseorang dampak harga dirinya itu menjadi turun, sehingga orang menjadi tidak percaya diri. Yang tadinya tidak percaya diri tambah tidak percaya diri. Jadi seolah-olah dia tidak berharga karena kok semua orang menyakiti dia. Nah, itu paham yang dia yakini, dia percaya, sehingga akhirnya membentuk dia seperti apa dewasanya nanti. Ketika itu terus tanpa ada misalnya orang tua yang maksudnya menguatkan atau memberikan dia pujian atau apapun yang menguatkan dia atau memotivasi dia, bullying ini bisa membuat seseorang menjadi trauma kalau perlu gitu ya, karena banyak hal-hal yang tidak terselesaikan di masa kecilnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kehilangan minat untuk sekolah. Itu pasti. Kenapa? Karena tidak ada hal yang menyenangkan yang didapatkan di sekolah. Karena setiap dia ke sekolah dia mikir lagi, aduh nanti saya lagi dipukul lagi sama teman, aduh nanti saya digara-gara lagi sama temanku, aduh nanti saya dihina-hina lagi, atau apapun lah yang ada di dalam pikirannya itu yang akan terjadi di sekolah, sehingga itu membuat seseorang itu anak tersebut menjadi malas untuk sekolah, atau mungkin menjadi bolos gitu, karena di rumah dipaksa orang tua, kamu harus sekolah gitu.
Ya udah kan dia nggak bisa melawan. Tapi yang dilakukan akhirnya apa? Kan sering dibully aja. Udahlah, saya ke sekolah tapi nanti saya nggak masuk sekolah, nggak masuk kelas gitu. Karena nanti pasti dibully lagi sama teman atau ya hal-hal seperti itu. Yang lainnya adalah sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi karena yang dipikirkan, aduh nanti saya gimana ya kalau saya nanti dibully lagi, jadi yang di pikiran itu hanya tentang bulinya itu, sehingga pelajaran-pelajaran pun tidak masuk gitu. Atau aduh saya sudah ditunggu di luar nih, misalnya kakak kelas nih yang mau membuli adik kelasnya kan, udah jalan ke sana kemari terus aduh dia sudah lewat tuh, aduh mau dibully lagi nanti atau kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran itu membuat akhirnya dia tidak menjadi konsentrasi atau menjadi sulit belajar. Misalnya sampai di rumah disuruh belajar karena mengingatkan kejadian tadi, aduh tadi saya di sekolah diperlakukan seperti ini. Akhirnya dia jadi tidak konsentrasi untuk belajarnya. Terus jadi susah makan gitu kan, karena kepikiran kan, kita aja kalau banyak pikiran ya gak nafsu makan. Tapi ada juga loh orang kalau misalnya banyak pikiran nafsu makan bertambah. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak biasanya itu jadi nggak nafsu makan. Nah kita sebagai orang tua itu harus aware, kenapa anak saya seperti ini, ada apa sih. Jadi itu dampak-dampak dari bullying. Terus kalau ada juga yang sampai parah ya, karena perasaan dirinya tidak berharga itu akhirnya sampai melukai diri sendiri. Seolah-olah dengan menyakiti dirinya sendiri itu bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirinya karena akibat bullying tadi. Bahkan ada yang sampai parah, kita lihat gara-gara bully anak bunuh diri gitu kan, karena maksudnya daripada saya ini dihina-hina terus atau apa semua segala macam, daripada saya diperlakukan begini terus, lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Nah itu dampak yang paling parah ya, paling paling berefek gitu ya, Kak Novi ya. Kak Novi, ada yang bergabung dengan kita saat ini melalui telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Mikaela di Toboli. Oke, silahkan Ibu Kaila. Iya, Mikaela, Mbak. Oh, Mikaela, iya silakan. Selamat malam Ibu Novi. Tolong kita. Iya, selamat malam Ibu Mikaela. Gini Bu, saya mau tanya, bully itu apakah hanya anak-anak saja? Atau bisa masuk ke fisik? Itu yang benar. Nah, jika benar dia ada kayak biasa kan anak-anak sekolah main fisik begitu, memukul atau menjambak anak perempuan. Nah, ini kan kalau kita mau melapor ke gurunya misalnya parah ya, apakah itu masuk bullying? Maksudnya saya, bagaimana hukumnya terhadap anak-anak yang melakukan bully fisik gitu? Anaknya kelas berapa Bu? Boleh saya tanya? SMP Bu. Oh SMP, baik. Siap. Makasih, selamat malam. Selamat malam Ibu Mikaela. Selamat malam. Terima kasih Ibu Mikaela di Toboli sudah bergabung dengan kita. Jadi tadi mengenai bagaimana sikap para pendidik kalau misalnya tahu ada muridnya begitu ya yang melakukan bullying fisik gitu, Kak Novi. Tadi ditanya juga apakah bully itu hanya verbal gitu. Kan verbal. Saya sudah jelaskan tadi Bu ya, bully itu ada 4 ya. Yang pertama bisa verbal, yang kedua bisa fisik seperti memukul dan segala macamnya, itu segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Yang ketiga adalah bully relasional gitu ya, yang mengucilkan orang lain, jangan teman dia, sini kita sini, kayak gitu. Dan yang keempat adalah tentang cyberbully ya, jadi seseorang menghardik atau menghina atau apapun lah gitu di media sosial terhadap seseorang gitu. Itu tadi jenis-jenis bully yang Ibu tanya. Nah, kalau yang di sekolah misalnya anak kalau dipukul temannya atau berkelahi dengan temannya atau seperti itulah begitu, apakah itu termasuk bully? Harus kita lihat juga Bu ya. Kalau anak berkelahi berarti kan saling. Kalau bully itu ada satu yang di atas, satu yang di bawah. Dalam arti begini, satu superior sekali, satu yang sangat tidak percaya diri. Sehingga ketika anak superior atau anak yang sangat percaya diri ini membuli anak yang tidak pede ini, anak tidak pede itu tidak melawan. Tetapi kalau berkelahi itu berarti ada adu fisik antara misalnya anak itu dengan yang temannya gitu.
Nah, jadi ibu menanyakan batasannya itu seperti apa. Nah, batasannya itu selama kita juga perlu tahu bahwa apakah ini sering dilakukan oleh orang itu gitu. Nah, karena bully itu sering dilakukan dan lo lagi. Jadi pembulinya sama, yang dibully juga sama gitu. Orang itu terus gitu. Itu juga kalau itu terjadi, itu yang disebutkan dengan bully. Tetapi kalau misalnya saya berteman dengan Mbak Dian, terus Mbak Diannya ejek saya ejek balik, dia ejek nama orang tua saya ejek balik. Nah, itu sebenarnya belum sampai kategori bully karena kita masih saling ejek-ejekan nih. Jadi tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Tapi semuanya kita kedudukannya sama. Nah, jadi saling ejek-mengejek. Tetapi kalau ada yang diejek, terus yang diejek cuman diam gitu aja, nggak berani melawan, bahkan menatap matanya pun tidak berani, terus akhirnya menjadi tidak pede, atau ada misalnya orang pukul terus dia diam saja, terus besok lagi begitu, nah itu bully. Nah, pihak sekolah harusnya bagaimana? Pihak sekolah harusnya, apalagi di SMP, memanggil anak tersebut untuk diberi kesadaran bahwa jangan melakukan hal seperti itu. Ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika kamu melakukan bullying itu. Nah, konsekuensinya seperti apa tergantung dari sekolah masing-masing. Tetapi sekolah harus bertindak. Karena kalau tidak bertindak, itu semacam penguatan bagi anak tersebut. Oh, berarti tidak apa-apa dong kita kalau melakukan bullying terhadap anak yang lain yang kita inginkan, karena pihak sekolahnya nggak apa-apa kok. Aku tadi dilihat ibu guru pura-pura cuek aja kok. Nah, itu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan. Nah, kita sebagai orang tua seperti apa harus bersikap. Nah, ketika misalnya kita ketahui bahwa anak kita dibully gitu oleh temannya, kita harus cari tahu dulu nih informasi seperti apa sih seperti yang dilakukan oleh temannya. Harus cari tahu betul duduk persoalannya. Jangan sampai kita ngamuk-ngamuk di sekolah atau kita marah ke sekolah, ternyata anak kita nih yang sebenarnya yang jadi pelaku bulinya, kan kita malu juga. Jadi kita harus cari tahu dulu nih duduk persoalannya seperti apa. Kalaupun memang akhirnya itu terjadi, kita ke pihak sekolah untuk memberitahukan bagaimana jalan tengahnya untuk supaya anak pembuli ini dididik untuk supaya dia lebih lebih humanis ke temannya, yang dibully ini supaya lebih bagaimana caranya supaya lebih lebih percaya diri lagi. Nah, itu PR dari kita sebagai orang tua dan pihak sekolah yang memang sebagai tenaga pendidik yang dititipkan anak-anak untuk bersekolah di situ. Seperti itu, Mbak Dian. Nah, Kak Novi, ini tadi nyambung juga ya dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Mikaela tadi itu. Bisa nggak sih kalau menjadi salah satu solusi buat orang tua untuk memperlengkapi seorang anak biar dia tidak terkena bully gitu? Jadi dari rumah dikatakan kalau kamu diginiin kamu juga harus balas. Itu bisa nggak dilakukan seperti itu? Begini, kan kalau yang seperti itu kan seolah-olah kita harus menjadi seperti itu juga. Padahal kita tahu itu nggak baik. Betul. Nah, itu dia. Tetapi mungkin kita lebih bijak ya. Maksudnya kan manusia itu ketika dia menghadapi masalah, dia itu cara mencari solusinya itu ada dua. Apakah dia melawan atau dia fight atau menghindar gitu. Nah, kita lihat juga dong kondisi anak kita. Kan kita biasa gini, kalau dipukul balas gitu kan. Pukul. Iya. Berani? Enggak ya. Itu kan masalah gitu kan. Jadi kalau kita memberikan, maksudnya mau kasih solusi untuk anak itu, kita lihat juga kondisi anak tersebut. Jangan sampai kita push dia untuk balas ya. Awas, kalau kamu tidak balas, kan ada kan orang tanya, kalau kamu tidak balas, mama yang akan pukul kamu, gitu kan. Nah, dia kan lebih tambah parah lagi kan. Ya udah, akhirnya dia udahlah, cukup yang teman saya aja membuli saya, jangan pulang saya kasih tahu lagi sama orang tua saya, orang tua lagi yang bully saya. Akhirnya gitu dia memendam begitu ya. Iya, akhirnya. Nah, itu yang kadang-kadang salah yang dilakukan oleh orang tua gitu. Seolah-olah ditekan anak untuk kalau dia pukul balas. Tapi kalau kita lihat kayak anak ini memang enggak, karena memang sifatnya memang inferior ya, atau tertutup, atau memang tidak bisa, maksudnya seagresif teman yang lainnya gitu kan. Kita bisa sarankan dia, udah kamu jangan dekat-dekat sama dia. Kalau dia sudah mulai mendekat, kamu lari ke ibu guru, kamu dekat-dekat sama ibu guru. Kan kalau sama ibu guru nggak mungkin kan dia itu. Nah, atau kalau kamu lihat dia di jalan, kamu balik dulu deh masuk ke ruang kelas kayak. Jadi kita kasihkan solusi-solusi yang maksudnya
jangan yang fight, tapi yang flight gitu. Jangan yang melawan, tapi yang pergi, menghindar untuk supaya tidak dibully. Nah, begitu. Berusaha untuk menghindari orang-orang yang membuli dia. Oke, Kak Novi, kalau seorang ibu atau ayah gitu ya punya seorang anak kan biasanya yang kalau jadi korban pembuli ini anaknya itu pendiam-pendiam gitu. Kadang kayak Kak Novi bilang karena saking takutnya dia nggak mau nyampaikan ke orang tua, takut orang tuanya datang ke sekolah bikin keributan, marah, orang yang membuli makin memarahi dia begitu, menyudutkan dia. Nah, jadi bagaimana orang tua tuh bisa peka bahwa wah anak saya ini jadi korban bully kayaknya. Tanda-tanda seperti apa yang bisa dilihat oleh orang tua? Ya, jadi kalau misalnya kita itu apalagi masih di SD ya, kalau kita untuk melihat anak kita itu dibully, kita lihat aja bajunya. Ini anak kan bajunya kok kotor banget ya gitu kan. Bisa jadi kita tanya, ini bajunya kotor kenapa gitu kan. Tadi habis main bola mah jatuh gitu, taruhlah jatuh kan, oke, masuk akal gitu. Tapi kan kalau anak-anak kan nggak sampai gitulah ininya kan. Terus kita lihat ada nggak memar di badannya gitu kan. Wah, kalau ada memar-memar ini kenapa gitu kan. Nah, jadi kita cari tahu gitu loh, tanda-tanda di tubuhnya. Siapa tahu misalnya bekas pukulan atau bekas apa gitu kan. Nah, itu jadi tanda buat kita. Atau kalau mama biasa tidak mau sekolah, Ma. Kenapa? Tidak mau saya kayak gitu. Tapi maksudnya tidak mau sekolah tapi atau minta pindah sekolah atau apa segala sesuatu yang pokoknya dia intinya malas untuk ke sekolah itu sebenarnya tanda gitu bahwa anak kita itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Nah, siapa yang berbuat itu? Apakah gurunya atau temannya? Nah, dari situ baru kita kenapa kamu tidak nyaman sama siapa? Nah, kenapa kamu misalnya tidak mau sekolah? Apa yang membuatmu tidak mau ingin ke sekolah gitu? Jadi ada penurunan minat untuk datang ke sekolah gitu kan, Novi ya? Pastilah. Kalau misalnya siapa sih mau ke sekolah kalau di sekolah hanya diejek atau dipukulin atau apalah atau dikucilkan oleh teman-teman, kan bukan pengalaman yang menyenangkan dia dapat, tapi pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga ngapain saya harus ke sekolah. Tapi kan kalau kita itu dituntut untuk harus bersekolah dari kita sendiri dan orang tua serta memang untuk karena memang rata-rata semua orang bersekolah gitu. Jadi nah hal-hal tersebut yang membuat anak itu bingung harus gimana, akhirnya dia membuat banyak alasan. Nah, kita sebagai orang tua itu harus menyadari bahwa kenapa kok banyak sekali sih alasannya, sebenarnya ada apa sih gitu. Nah, kita juga bertanya sama anak itu baik-baik gitu. Dalam arti baik-baik suaranya juga harus lembut supaya anak-anak lebih terbuka. Karena kalau kita kenapa? Siapa yang nganu kamu? Itu kan dia kenapa lebih heboh mama aku ya nanti malah. Nah, itu kan. Jadi malah anaknya nanti udahlah daripada dari masalah, udah cukup makin saya tersudut di sekolah gitu. Jangan mama saya lagi tambah lagi ya kayak gitu. Anak-anak kan berpikirnya itu tidak seperti orang dewasa gitu kan. Anak-anak berpikirnya apa yang dia pikirkan itu yang dia lakukan, apa yang dia lihat itu yang dia lakukan. Belum sampai ke logika berpikir bahwa kalau kejadian begini harus nanti akan seperti ini, belum sampai ke sana. Nah, jadi ya apa yang sekedar yang dia rasakan itu aja yang dia pikirkan gitu. Belum sempurna lah proses dia logika berpikirnya, sehingga jangan kita samakan cara berpikir kita orang dewasa dengan anak-anak. Sehingga memang pendekatannya itu harus smooth, harus lembut, harus dengan penuh kasih sayang supaya dia mau bercerita sebenarnya kenapa sih gitu. Terus juga kita sebagai orang tua jangan heboh gitu. Nah, jangan heboh terus kita labrak gurunya atau anaknya yang merundung itu. Itu juga kan menjadi masalah baru juga gitu. Jadi langkah apa yang harus dilakukan sama orang tua? Pertama mungkin harus konfirmasi dulu ke anak ya. Ini apa yang terjadi. Terus nanti ke wali kelasnya gitu. Ke wali kelasnya, Bu, anak saya mengatakan bahwa dia terjadi seperti ini bagaimana? Dia sudah tidak, maksudnya kita ceritakan kondisinya bahwa anak saya udah nggak mau sekolah gini-gini. Tolong Bu diperhatikan untuk ini. Nah, mungkin anaknya dipanggil, anaknya orang tuanya dipanggil. Kan namanya anak-anak ya, kalau misalnya orang tuanya dipanggil kan pasti juga dia akan perhatikan ke situ gitu. Oh, saya tidak mau lagi merundung nanti. Ayo minta maaf. Dan yang membuli itu kalau sebisa mungkin ya bukan sebisa mungkin ya, memang harus dipaksa untuk meminta maaf gitu. Meminta maaf kepada yang dirundungnya itu nggak boleh lagi dilakukan ya gitu. Nah, jadi itu di kalangan anak-anak ya, di kalangan maksudnya perundungan masih pada anak begitu. Gitu. Jadi kita juga kan usia anak itu kan selain pelajaran yang kita ajarkan juga akhlak perlu gitu. Akhlak sangat bahkan yang paling utama adalah akhlak, karena itu nanti pondasi dia untuk ke depannya nanti ketika akhlaknya sudah bagus di kecilnya gitu,
sudah ditanamkan, pondasinya sudah kuat, insya Allah kebesarannya di akhlaknya juga baik. Sehingga itu perlu ditanamkan. Jadi jangan hanya fokus ke pendidikan, belajar tanpa diperhatikan akhlak. Nah itu kan juga mempengaruhi akhlak juga ketika kita gurunya cuek kayak biasa itu anak-anak berkelahi gitu. Yang lain juga begitu kok. Oh, tidak semua seperti itu, karena ada anak-anak yang maksudnya bisa kau kita berkelahi, kau pukul saya balik pukul bisa gitu. Tapi ada anak-anak yang hanya diam terus akhirnya menjadi kepikiran. Artinya memang pengawasan dari orang yang lebih dewasa itu perlu sekali gitu kan, pengawasan, pengawasan dan ini juga pendampingan gitu kan. Bukan hanya diawasi tapi juga didampingi ketika misalnya anak sedang down, dicari tahu kenapa gitu. Jadi dia mengalami bully gitu. Ya. Jangka waktu dari dampak itu bagaimana Kak Novi? Apakah pada setiap orang itu bisa maksudnya dampaknya sama atau bisa berbeda-beda? Jangka waktunya. Jangka waktu untuk maksudnya seseorang maksudnya apa nih? Jangka waktu yang dialami oleh orang itu terdampak dari bully. Apakah maksudnya dia bisa misalnya survive dalam waktu yang dekat atau Jadi gini, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia itu tak ada yang tahu. Nah, jadi antara saya dengan anak yang lain atau orang lain ketika mengalami hal yang sama, dibully, bisa jadi saya cepat pulih. Tapi anak lain belum tentu loh. Bisa jadi itu dibawa sampai dewasa nanti. Kita nggak pernah tahu. Kenapa ada yang bisa cepat pulih? Kenapa ada yang lama sekali pulihnya? Bisa jadi karena pada saat setelah orang itu dibully, tidak ada semacam penguatan atau motivasi atau kasih sayang yang lebih yang didapatkan, sehingga orang itu menjadi dendam sekali dengan pembulinya. Gara-gara kamu saya misalnya begini, misalnya saya kasih contoh gini, seseorang dibully, akhirnya dia menjadi tidak percaya diri. Ketika dia tidak percaya diri sama orang tuanya, kamu itu loh jangan kayak gitu, itu loh kayak temanmu kayak gitu. Itu kan itu istilahnya kayak udah jatuh ketiban tangga pula ya. Di rumah dimarahin, di sekolah dibully, lah terus aku ngadunya sama siapa? Sehingga dia menjadi dendam sama temannya, gara-gara kamu nih aku maksudnya jadi tidak percaya diri, dan aku juga dimarahin orang tua aku gara-gara misalnya tidak melawan kamu ketika kayak gitu-gitu. Jadi banyak hal, ini hal satu contoh ya, belum tentu terjadi seperti itu, tapi saya mencontohkan saja. Banyak hal yang dipikirkan oleh anak itu yang ini gara-gara kamu, gara-gara orang itu sehingga saya seperti ini. Tetapi beda dengan misalnya anak yang tumbuh di keluarga yang memang orang tuanya sudah paham betul tentang parenting gitu kan, atau orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Ketika anaknya jatuh, orang tuanya ada gitu di sampingnya untuk ayo maksudnya misalnya mama saya tidak mau lagi sekolah situ, iya pindah saja, kita cari sekolah yang lebih kondusif untuk kamu bisa nyaman supaya sekolahnya gitu. Nah itu kan dia akhirnya ketemu dengan lingkungan baru, ketemu dengan teman baru, akhirnya yang pengalaman yang bully tadi itu bisa terlupakan, dan akhirnya dia memiliki pengalaman yang menyenangkan. Dan akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih baik karena masa kecilnya itu tidak terbayang-bayang oleh pengalaman bully itu, karena bully itu sudah bisa dilupakan, diganti dengan pengalaman misalnya dia pindah sekolah gitu kan. Pokoknya saya tidak mau lagi sekolah di situ, mau jahat sekali temanku itu bla 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 gitu. Padahal walaupun misalnya sudah diselesaikan nih, temannya sudah minta maaf, tapi anaknya sudah tidak nyaman. Akhirnya mamanya memindahkan ke sekolah yang lebih mungkin mementingkan akhlak atau yang lebih baik lah, yang dijamin, sebenarnya bukan dijamin sih, tapi ada sekolah-sekolah yang memang lingkungannya beda lah ya. Memang di Palu ini juga yang saya tahu juga ada sekolah-sekolah yang lebih dilarang membuli, ketika ada yang membuli bisa dikeluarkan. Lebih gitu. peka dengan tindakan pembulian gitu ya. Dan akhirnya tidak terjadi bully itu, akhirnya satu sama lain itu akrab anak-anaknya, biar dari kelas 1 sampai kelas 3 bermain bersama apa semua segala macam ada saya tahu sekolah-sekolah seperti itu. Kak Novi, kalau dampak ke korban kan pastinya ada tadi seperti yang kita udah bahas ya. Kalau dampak ke perilaku pelaku dari bullying itu ada nggak sih? Ya, jadi begini, sebenarnya kan anak-anak membuli orang lain itu kan bisa jadi karena terlalu maksudnya contoh dari orang tuanya bagaimana tadi seperti saya bilang di awal, maksudnya orang tuanya kasar, akhirnya dia ini, atau bisa jadi karena anak-anak itu kesepian gitu. Sebenarnya dia mencari perhatian, tapi bentuknya menjadi membuli orang lain. Jadi juga
anak ini juga kasihan, kan namanya anak-anak ya gitu. Sebenarnya kasihan juga anak ini, sehingga kita sebagai orang tua dan sebagai pendidik itu harus juga lebih cari tahu ini anak kenapa sebenarnya, apa yang terjadi sama dia. Oke, Gitu. Kak Novi, ini karena waktu kita sudah semakin terbatas begitu ya, kita ada di akhir. Kak Novi, bisa nggak sih di akhir ini Kak Novi sampaikan apa yang apakah pelaku maupun korban bullying ini bisa dipulihkan atau disembuhkan dari sikap atau keadaan bully ini? Ya, bullying itu pelaku maupun yang terbully itu semuanya bisa disembuhkan asal kondisi lingkungannya memungkinkan dan kondusif untuk membuat anak itu menjadi lebih berakhlak, lebih baik dengan memberikan contoh-contoh. Kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik terhadap anak kita, dan anak kita juga kita semacam motivasi, semacam memberikan ini boleh, ini aturan loh, ini boleh, batasan ini boleh, ini tidak boleh, gitu, sehingga dia tahu benar dan salahnya itu. Dan itu nanti yang akan menjadi pondasi buat mereka bergaul nanti sampai ke depannya. Itu dia Kak Novi ya. Semoga apa yang kami bahas pada malam hari ini pemirsa dapat kembali memperbaharui dan menambah informasi Anda seputar bullying, dan kita juga lebih awas gitu Kak Novi ya, menjadi orang yang lebih mengawasi sekitar kita dan juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kembang psikologi anak. Dan saya mengucapkan terima kasih terhadap Kak Novianti SPSI MPSI yang sudah berbagi pada malam hari ini. Pemirsa, kita akan jumpa lagi dalam program Solusi Menuju Sehat lainnya. Saya Dian Merdekawati, mohon undur diri, sampai jumpa, selamat malam.